Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan-perusahaan teknologi raksasa itu bisa proses data kita secepat kilat? Kuncinya itu ada di algoritma yang super efisien. Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya bikin algoritma yang udah jago jadi makin jago lagi, bahkan luar biasa cepat, pas berhadapan sama data yang super banyak. Kita kan sering banget mikir, makin banyak data, AI makin pinter. Tapi, beneran gitu? Gimana kalau saya bilang, kebanyakan informasi itu malah bisa bikin algoritma jadi bingung, lambat, dan bahkan salah ambil keputusan? Nah, ini nih paradoks yang mau kita pecahin sekarang. Dan ini semua bukan opini sembarangan ya. Analisis kita kali ini tuh benar-benar didasarkan pada riset yang terbit di Journal of King South University. Jadi semua yang akan kita omongin punya landasan ilmiah yang kuat. Oke, ini agenda kita ya. Kita mulai dari tantangannya dulu, terus kenalan sama algoritma SRF. Abis itu, kita bakal lakuin 2 upgrade penting, yaitu menyetel performa dan memangkas noise. Terakhir, kita lihat deh hasilnya kayak apa. Yuk, langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke tantangan pertama, Big Data. Ada istilah keren buat masalah ini, namanya kutukan dimensi tinggi. Kedengerannya kayak judul film sci-fi ya, tapi percaya deh, ini masalah yang nyata banget di dunia data. Gampangnya gini, ini tuh kayak kita mau ngerakit lemari tapi dikasih sekotak penuh baut yang sebenarnya nggak perlu. Kita jadi buang-buang waktu kan nyari baut yang pas. Nah, algoritma juga gitu. Kebanyakan fitur yang nggak penting cuma bikin kerjanya makin berat, tapi hasilnya malah makin jelek. Ini dia rintangan utamanya. Sekarang yuk kita kenalan sama alat yang bakal kita oprek hari ini, Algoritma Scalable Random Forest, atau biar gampang kita sebut aja SRF. Algoritma ini salah satu jagoan di dunia analisis prediktif. Coba bayangin ada sebuah dewan yang isinya para ahli. Nah, setiap pohon di algoritma ini tuh ibarat satu ahli yang kasih pendapatnya. SRF ini tugasnya ngumpulin semua suara dari para ahli itu buat ngambil satu keputusan final yang paling akurat. Simple tapi cerdas banget kan? Tapi, sekeren-kerennya SRF, dia tetap aja kewalahan kalau ketemu sama kutukan dimensi tinggi tadi. Performanya jadi turun. Makanya kita nggak bisa langsung pakai gitu aja. Perlu kita kasih upgrade dulu biar makin tangguh. Oke, langkah pertama di panduan kita, penyetelan atau tuning. Kita bakal cari settingan terbaik buat mesin kita ini, biar performanya bisa maksimal. Jadi, apa sih hyperparameter itu? Anggap aja ini adalah knop-knop setelan di algoritma kita. Sama kayak kita muter knop di radio buat cari sinyal paling jernih, nah kita juga muter-muter hiperparameter ini buat dapetin kinerja algoritma yang paling oke. Nah, ini dia 2 knop utama yang disetel. Pertama, jumlah pohon atau seberapa banyak ahli yang kita libatkan. Dan kedua, kedalaman maksimal atau seberapa dalam tiap ahli boleh mikir. Lihat deh rentangnya. Mereka itu nguji ribuan kombinasi yang mungkin demi nemuin satu setelan emas yang paling pas. Dan ini dia hasilnya. Luar biasa banget. Coba deh fokus ke kolom MAE. Gampangnya, MAE itu skor kesalahan. Jadi makin kecil angkanya, ya makin akurat prediksinya. Lihat data kredit card deh. Awalnya tingkat kesalahannya 0,1. Setelah dioptimalkan, anjlok jadi 0,0017. Ini lompatan akurasi yang gede banget, cuma dari nemuin setelan yang pas. Upgrade kedua kita ini ibaratnya kayak lagi beresin meja kerja yang super berantakan. Kita singkirin semua yang nggak perlu, biar bisa fokus ke hal yang paling penting. Proses ini namanya reduksi dimensi. Intinya simple banget, nggak semua data itu penting. Dengan kita saring dan buang informasi yang nggak relevan atau noise, kita bisa bikin algoritma kerja lebih cepat dan lebih akurat. Pokoknya, fokus ke yang penting-penting aja. Oke, jadi ada 2 metode utama nih yang dites. Bayangin PCA itu kayak kita merangkum beberapa fitur jadi satu fitur baru yang super informatif. Nah, kalau information gain atau IG, ini lebih kayak kita merangking semua fitur yang ada, terus kita tinggal ambil aja nih fitur-fitur yang rankingnya paling atas. Kira-kira mana yang lebih bagus ya? Dan ternyata juaranya adalah information gain alias IG. Yap, untuk kasus ini, metode meranking fitur itu terbukti jauh lebih efektif buat milih mana fitur yang benar-benar krusial untuk akurasi prediksi. Nah, sekarang momen yang ditunggu-tunggu. Mari kita gabungin kedua upgrade tadi. Kita udah setel knopnya, udah rapihin juga datanya,
Terus, apa yang terjadi? Slide ini nunjukin dampaknya dengan jelas banget. Lihat deh tabel data credit card. Algoritma yang udah dituning ISRF aja, tingkat kesalahannya sekitar 0,1. Pas ditambah reduksi dimensi pakai PCA, angkanya nggak banyak berubah. Tapi lihat baris terakhir, waktu digabung sama information gain, IJ, tingkat kesalahannya terjun bebas ke 0,0021. Ini bukti nyata betapa kuatnya kombinasi dua langkah tadi. Ternyata bukan cuma lebih akurat, tapi lihat ini. Algoritma yang udah di-upgrade atau ISRF juga jauh lebih cepat. Coba lihat perbandingan waktu prosesnya di grafik ini. Batang yang lebih pendek buat ISRF itu nunjukin waktu analisis yang kepangkasnya banyak banget. Jadi, kita dapat hasil lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Keren kan? Coba kita lihat lebih dekat ya, khusus buat dataset DAS. Waktu prosesnya kepotong dari 130 detik jadi cuma 70 detik. Itu artinya kita hemat 60 detik, 1 menit penuh. Di dunia big data di mana tiap detik itu berharga, ini adalah peningkatan efisiensi yang luar biasa. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, tuning hiperparameter itu hukumnya wajib buat dapat akurasi maksimal. Kedua, membuang data yang nggak perlu pakai teknik yang pas, itu bisa hemat waktu banget. Kesimpulannya, algoritma yang udah di-upgrade ini jadi lebih akurat sekaligus lebih cepat. Proses dua langkah ini benar-benar mengubah algoritma yang biasa aja jadi luar biasa. Nah, kita udah lihat gimana dua langkah simpel ini bisa kasih peningkatan yang dramatis. Sekarang coba bayangin kalau ini diterapin di skala yang jauh lebih besar. Dengan data yang makin hari makin banyak dan makin rumit, menurut Anda gimana teknik optimasi kayak gini bakal ngebentuk masa depan kecerdasan buatan? Ini pertanyaan menarik buat kita renungin sama-sama.